Ya, pemirsa, pemerintah optimis kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 15,12% di tahun ini. Adapun langkah yang diambil pemerintah untuk menggenjot lagi ekspor UMKM adalah dengan menggandeng pihak swasta seperti Nobu, Google, BNI, dan juga Kiosbank. Kementerian Koperasi dan UKM optimis kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 15,12% pada 2021. Bahkan target tersebut akan ditingkatkan pada 2024 menjadi 21,6%. Saat ini ekspor UMKM hanya berkisar 14,37%. Pemerintah juga telah memiliki peta jalan atau roadmap pengembangan koperasi dan UMKM 2021-2024. Selain itu terdapat 6 indikator strategis untuk mewujudkan koperasi modern dan UMKM naik kelas, serta sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Indikator tersebut adalah peningkatan kontribusi produk domestik bruto UMKM, PDB koperasi, ekspor UMKM, pertumbuhan startup koperasi, koperasi modern, dan UKM naik kelas. Salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk menggenjot ekspor UMKM adalah dengan menggandeng pihak swasta dalam menggelar pelatihan ekspor bagi UMKM. Pihak yang terlibat antara lain Google, Nobu, Kiosbank, dan BNI, di mana masing-masing pihak memiliki andil dan tugas yang berbeda-beda. Lantas, seberapa efektifkah langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk menggenjot ekspor UMKM? Hal-hal apa lagi yang harus dipersiapkan? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDEX Precision Closing Market. Ya, hingga saat ini pemerintah terus mendongkrak kinerja UMKM karena dianggap bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Mangi Feracong. Selamat siang, Mangi. Halo, selamat siang, Pras. Ya, mungkin bisa disampaikan juga nih hasil riset yang sudah dilakukan Mangi terkait dengan rencana pemerintah dalam mendongkrak kinerja sektor UMKM di Indonesia. Baik, terima kasih, Pras. Ya, pemirsa, untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, tentunya hingga saat ini pemerintah terus melakukan berbagai upaya dan juga cara. Nah, salah satunya adalah dengan menggelontorkan banyak sekali stimulus di sepanjang tahun 2020 dan juga di sepanjang tahun 2021. Kemudian pemerintah juga telah menganggarkan dana pemulihan ekonomi nasional. Dan ternyata pada tahun 2020 jumlah dana PEN atau dana pemulihan ekonomi nasional mencapai sekitar 695,25 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2021 ternyata jumlahnya sedikit lebih meningkat, yaitu mencapai 699 triliun rupiah. Tapi tidak hanya itu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, pemerintah juga terus mendongkrak kinerja UMKM di dalam negeri. Ternyata alasan pemerintah kenapa ingin mendongkrak gitu ya kinerja UMKM di dalam negeri, karena memang jumlah UMKM di Indonesia ini sangat banyak sekali dan diharapkan bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Selain itu, Pras, ternyata UMKM juga merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Karena memang para UMKM ini mengalami penurunan pendapatan begitu ya akibat adanya pandemi COVID-19. Dan untuk kembali mendongkrak kinerja UMKM di sepanjang tahun 2021 ini dan juga di tahun-tahun berikutnya, berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan memperbanyak saluran kredit kepada UMKM dalam negeri dan juga mendorong kinerja ekspor UMKM ke negara-negara lainnya. Karena memang diharapkan tidak hanya di tahun ini tapi juga di tahun-tahun berikutnya kontribusi UMKM terhadap ekspor dan juga kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia begitu ya akan semakin banyak lagi dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya, Pras. Baik, berarti memang terus berupaya untuk meningkatkan ekspor ya, khususnya dari produk-produk UMKM Indonesia yang juga pemerintah terus melakukan pendampingan agar memiliki kualitas juga yang diinginkan oleh para buyer ataupun konsumen di luar negeri. Dan terkait dengan ekspor, kira-kira apa saja nih Mangi program yang sudah disiapkan dan direncanakan oleh pemerintah nih dalam meningkatkan lagi kinerja ekspor UMKM? Jadi terkait dengan meningkatkan kinerja ekspor bagi para UMKM di dalam negeri, pemerintah ini membantu atau memberikan stimulus atau bantuan begitu ya dari dua sisi. Yang pertama itu melalui pembiayaan dan juga dari sisi perpajakan. Dan untuk lebih jelasnya kita bisa langsung saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda terkait dengan bantuan pemerintah dari sisi perpajakan kepada para UMKM ya. Ternyata pemerintah ini memang ingin membangun program bisnis
Business Development Service yang mana nantinya ini berfungsi atau berguna untuk membina para wajib pajak UMKM. Tentunya hal tersebut dilakukan juga untuk meningkatkan kesadaran dan juga kepatuhan dari wajib pajak begitu ya. Dan memang nanti juga diharapkan bisa semakin membuat usaha dari para UMKM ini berkembang dan juga secara berkesinambungan. Kemudian dari sisi pembiayaan ternyata pemerintah juga melakukan transfer daerah ya kepada pemerintah daerah dan dikhususkan juga untuk menggeliatkan kembali sektor UMKM terutama yang ada di daerah-daerah. Nah, melalui salah satunya ini yaitu subsidi bunga, kemudian juga penempatan dana perbankan ya. Kemudian ada juga restrukturisasi bunga pinjaman UMKM. Kemudian ada penjaminan pinjaman dari pemerintah kepada UMKM dan hal yang paling menarik ternyata pemerintah juga memberikan pembebasan bea masuk bagi para UMKM atau para UMKM ini tidak dipungut PPN impor begitu ketika UMKM ini melakukan impor barang-barang atau bahan baku yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi barang jadi kemudian akan diekspor ke negara-negara lainnya. Jadi memang bisa dikatakan di tahun 2021 ini pemerintah sangat fokus sekali ya untuk mendorong kinerja ekspor UMKM dan ternyata pemerintah tidak hanya bekerja sendiri nih Pras, tapi juga pemerintah menggandeng beberapa pihak lainnya untuk terus mendorong kinerja ekspor UMKM di sepanjang 2021 ini. Baik, nampaknya juga pemerintah all out ya di tengah pandemi COVID-19, UMKM memang menjadi salah satu penopang perekonomian nasional. Terbukti memang dari beragam krisis moneter, krisis yang terjadi ekonomi begitu di Indonesia, memang terbukti juga UMKM yang menjadi buffer, jadi penopang bahwa perekonomian Indonesia tidak akan terpuruk dan ini pun terus dibuktikan termasuk pada saat pandemi COVID-19 sampai terjadi hari ini. Dan selain itu adakah bantuan lain ataupun bentuk stimulus yang diberikan karena tadi kalau kita lihat memang lebih dari sisi kebijakan fiskalnya begitu yang sudah diberikan oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Adakah sektor-sektor lain ataukah mungkin dari sisi moneter yang diberikan untuk pelaku UMKM? Ternyata ada beberapa bantuan lainnya yang diberikan oleh pemerintah terhadap UMKM untuk kembali menggeliatkan kinerja ekspor UMKM. Nah, ternyata Kementerian Perdagangan menggandeng beberapa pihak swasta untuk memberikan pelatihan nih Pras kepada para UMKM agar kinerja ekspornya ini semakin meningkat lagi di tahun ini dan juga di tahun-tahun berikutnya. Nah, siapa saja yang digandeng oleh pemerintah? Ternyata yang pertama ini ada Google, kemudian ada Nobu Bank, ada Kios Bank dan juga ada Bank BNI. Dan pelatihan terhadap para UMKM ya terkait untuk menggeliatkan kinerja ekspor UMKM ini dilakukan menggunakan teknologi digital Pras. Jadi nanti ke depannya program pelatihan bagi UMKM ya terkait dengan kinerja ekspor ini memang akan fokus terhadap aspek keuangan, akuntansi dan juga pemasaran secara daring yang akan diberikan pelatihannya kepada para UMKM. Dan terkait dengan pihak-pihak yang memang ikut serta begitu ya untuk mendorong kinerja UMKM untuk melakukan ekspor di tahun ini dan juga di tahun-tahun berikutnya. Dari pihak-pihak ini memang nantinya ada masing-masing tugas dan juga andilnya begitu Pras. Jadi dari Google akan melakukan andil-andil tertentu terhadap UMKM. Kemudian dari Nobu Bank juga akan ada melakukan tugas-tugas tertentu yang akan membantu para UMKM. Begitu juga dengan BNI dan juga dengan Kios Bank Pras. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin ya Mangi untuk pemirsa IDXN andil ataupun kontribusi dari masing-masing pihak yang sudah Mangi sebutkan tadi terhadap UMKM di Indonesia. Apakah memang sudah ada semacam pengklasteran begitu bahwa pihak misalnya Nobu Bank ataupun Google nanti akan mengambil part-part atau bagian-bagian tertentu nih dalam pengembangan UMKM Indonesia? Baik, jadi untuk lebih jelasnya terkait tugas-tugas dari masing-masing pihak begitu ya, kita bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Yang pertama ini andil atau tugas yang akan dilakukan oleh BNI. Nah, BNI ini kedepannya akan memberikan pelatihan pengembangan kemampuan pengelolaan keuangan dan juga kerjasama pembiayaan kepada UMKM yang akan melakukan ekspor ke negara-negara lainnya. Hal tersebut dilakukan ternyata karena memang BNI ini dinilai punya pengalaman dan jaringan yang kuat terhadap jaringan luar negeri. Kemudian di sisi lain dari Nobu Bank sendiri yang memang bergerak di bidang bank digital begitu ya, kedepannya akan memberikan pelatihan seputar keuangan digital kepada para UMKM di dalam negeri. Kemudian dari Kios Bank sendiri juga akan melakukan atau akan memberikan begitu ya pelatihan dasar terkait dengan akuntansi agar UMKM ini bisa memiliki standar pencatatan keuangan yang baik. Kemudian yang terakhir
dari Google sendiri juga akan memberikan pelatihan agar UMKM ini bisa melakukan pemasaran secara daring terutama lewat e-commerce. Tapi tentunya sebelum masuk ke pelatihan tersebut, ini ada beberapa hal yang sebenarnya harus difokuskan atau diperhatikan oleh pemerintah, Pras, terkait dengan literasi digital begitu, Pras. Oke, itu dia. Memang menjadi satu hal yang perlu dicermati juga ya bagi para pelaku UMKM yang akan menerima pelatihan. Tapi kira-kira nih bagi pelakunya sendiri, bagi masyarakat ataupun pengusaha UMKM yang perlu mereka siapkan, perlu mereka perhatikan sebelum memulai pelatihan bagi UMKM sendiri itu apa saja? Baik, jadi seperti ini, Pras. Sebelum kita masuk begitu ya, hal-hal apa yang perlu disiapkan, baik itu dari pelaku UMKM-nya ataupun dari pemerintah, ini saya ingin menginformasikan terlebih dahulu jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Ternyata pada tahun 2018 saja jumlah UMKM di Indonesia ini telah mencapai sekitar 64,2 juta. Kemudian di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 diproyeksikan jumlahnya juga semakin meningkat lagi. Dan ternyata sekitar 30 juta UMKM ini merupakan atau termasuk ya dalam golongan usaha ultramikro. Nah, usaha ultramikro ini memang biasanya mereka ya yang berada di daerah-daerah, baik itu daerah terpencil seperti di Indonesia Timur begitu, Pras, yang memang sifatnya ini masih unbankable atau belum terjangkau oleh bank dan juga belum melek digital, Pras. Nah, kenapa mereka ini belum melek digital? Karena memang ketika mereka berada di wilayah-wilayah yang berada di daerah-daerah begitu ya, yang wilayah-wilayah terpencil, kadang mereka ini belum mendapatkan pasokan listrik yang cukup baik dan juga mereka belum mendapatkan pasokan internet secara baik. Apalagi saat ini ternyata pemerintah juga ingin mengadakan pelatihan ya untuk mendorong kinerja ekspor UMKM ini menggunakan teknologi digital. Jadi sebelum masuk ke pelatihan tersebut, penting sekali bagi pemerintah juga untuk meningkatkan literasi digital dari para UMKM ini agar program pelatihan tersebut ini bisa berjalan dengan lancar, Pras. Dan sejauh ini menurut Pras sendiri ya, bagaimana literasi digital masyarakat Indonesia di tahun 2021, Pras? Ya, ini juga masih menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan hasilnya oleh masyarakat Indonesia, terutama yang berbagai langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri, bahwa tadi memang seperti yang Mangi katakan, daerah-daerah 3T yang terjauh, terdepan, begitu tertinggal ini juga mereka memerlukan akses terhadap digitalisasi begitu dengan adanya jaringan-jaringan internet yang sampai ke seluruh pelosok negeri. Tapi kalau kita bicara mengenai literasi digital di masyarakat sendiri, kita ada beberapa patokan, misalnya antara poin 1 sampai dengan 4 yang menunjukkan bahwa poin 1 sampai dengan 2 mungkin bisa dikatakan ini tingkat literasi digitalnya juga masih rendah. Kemudian yang tertinggi adalah pada saat kita masuk klasifikasi di poin keempat. Dan kalau berdasarkan data yang mungkin sudah kita himpun begitu jadi dari tim redaksi ini, kita akan sampai lebih dahulu nih, Mangi. Yang pertama, kalau kita lihat indikator dari sisi literasi informasi dan literasi datanya sendiri bagi masyarakat Indonesia ini sudah mencapai sekitar 3,17 poin. Dan itu tadi sudah disampaikan rentangnya antara 1 sampai dengan 4 yang paling tinggi. Kemudian dari komunikasi dan kolaborasi sekitar 3,38 poin. Adapun dari sisi literasi keamanan digital masyarakat sebesar 3,36 poin dan literasi dari sisi kemampuan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat mencapai 3,66%. Berarti secara keseluruhan data-data yang sudah kita sampaikan terkait dengan literasi digital masyarakat belum ada yang menyentuh pada saat posisi nomor 4 ya, atau level 4 begitu dari tingkat literasi digital di masyarakat, sehingga bisa dikatakan sampai saat ini masih dalam kondisi moderat ya, berada di posisi menengah begitu dari literasi digital masyarakat Indonesia saat ini, Mangi. Ya, karena kembali lagi, Pras, pelatihan yang akan diberikan oleh pemerintah ya kepada UMKM untuk menggeliatkan kinerja ekspor dari UMKM ini akan diberikan menggunakan teknologi digital. Tapi bagaimana pelatihan tersebut bisa berjalan lancar ketika literasi digital dari masyarakat maupun para UMKM ini masih rendah sekali. Jadi penting ya bagi pemerintah untuk memperhatikan dan juga meningkatkan literasi digital bagi para UMKM, terutama bagi UMKM yang tergolong dalam usaha ultramikro. Ketika literasi digital dari UMKM terutama ultramikro tersebut sudah mulai berkembang dan juga meningkat, dipastikan program tersebut akan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian next step-nya atau tahapan selanjutnya begitu ya untuk meningkatkan kinerja ekspor dari UMKM adalah pemerintah juga harus lebih fokus dalam
mengurusi begitu ya terkait dengan sertifikasi produk UMKM bagi luar negeri. Tapi mungkin terkait dengan sertifikasi produk ini kita akan bahas di episode selanjutnya begitu ya Pras ya. Dan memang kembali lagi UMKM ini kedepannya diharapkan bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, Pras, karena jumlahnya yang banyak dan juga ternyata banyak sekali menyerap tenaga kerja di Indonesia, dan diharapkan ke depannya kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia juga akan semakin banyak lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, menurut Pras sendiri sejauh ini bagaimana kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia, Pras? Ya, ini menarik juga Mangi dan juga pemirsa, menjadi bukti bahwa UMKM memang menjadi penopang dari perekonomian nasional karena kontribusinya terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia dari tahun ke tahun ini terus mengalami peningkatan. Data di sepanjang tahun 2018 saja gitu menyebutkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB itu tercatat sekitar 57,8% dan kontribusinya semakin bertambah di tahun berikutnya atau di tahun 2019 menjadi sekitar 60%. Jadi memang tidak salah apabila pemerintah juga memberikan concern yang cukup kuat begitu, ada perhatian yang cukup besar ya terhadap UMKM di Indonesia, karena tadi ini adalah industri yang padat karya, akan membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga serapan tenaga kerja terutama mereka yang terdampak pandemi COVID-19, mereka yang harus merasakan adanya pemutusan hubungan kerja, mereka bisa menjadi pelaku UMKM berikutnya. Dan kita tahu juga pemerintah kan hingga saat ini masih memberikan bantuan ya terhadap pelaku UMKM yang disalurkan melalui rekening masing-masing dari pelaku UMKM. Diharapkan itu bisa membantu lah paling tidak dari sisi permodalan dari mereka, dari kesulitan keuangan yang mereka rasakan hingga saat ini akibat terdampak dari pandemi COVID-19. Sehingga dengan adanya bantuan dana, kemudian tadi program-program pelatihan bagi pelaku UMKM yang sudah disediakan oleh pemerintah, baik dengan menggandeng pihak-pihak swasta, diharapkan bisa memberikan satu dorongan yang lebih kuat lagi. Kemudian mereka bisa lebih improve lagi begitu dalam meningkatkan produk-produk mereka, meningkatkan dari sisi kualitas produk-produk mereka sehingga bisa diterima dengan baik terhadap konsumen di internasional, Mangi. Iya, dan tidak hanya kontribusinya terhadap PDB diharapkan juga semakin besar, tapi kontribusi dari UMKM terhadap kinerja ekspor Indonesia juga diharapkan semakin besar ke depannya ya, karena ternyata saat ini untuk ekspor yang dilakukan oleh UMKM begitu ya, kontribusinya baru sekitar 14,37% di tahun 2021, tapi targetnya di tahun 2021 ini bisa mencapai 15,21%, dan ditargetkan lagi sampai dengan tahun 2024 bisa meningkat mencapai 21,6%. Karena ketika kinerja ekspor dari UMKM ini bisa kembali bergeliat, artinya akan semakin banyak juga menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Karena kembali lagi tadi sudah Pras sampaikan bahwa UMKM ini merupakan salah satu industri atau sektor yang memang padat karya begitu ya Pras ya, yang ternyata menyerap sekitar 97% tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dan memang di tahun 2021 ini pemerintah juga sudah banyak sekali memberikan bantuan kepada UMKM untuk mendorong kinerjanya agar tumbuh semakin baik lagi dan juga semakin bisa berkontribusi lebih banyak lagi terhadap perekonomian nasional, yaitu dengan penyaluran kredit yang dilakukan juga oleh para fintech ya, kemudian juga penyaluran kredit yang akan dilakukan oleh penggabungan antara BRI, PNM, dan juga Pegadaian. Ini diharapkan juga bisa membantu kinerja UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini, Pras. Itu dia, yang penting memang adalah dorongan, pendampingan, dan perhatian dari pemerintah yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sehingga nanti diharapkan mereka akan melangkah lebih mudah lagi pada saat recovery ekonomi Indonesia berhasil dalam mengentaskan lagi ataupun terbebas dari pandemi COVID-19. Baik Mangi, terima kasih banyak atas data-data dan laporan yang sudah disampaikan ya terkait dengan UMKM, bagaimana untuk meningkatkan kinerja ekspor di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Pras. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih memiliki sejumlah infografik yang menarik untuk Anda terkait dengan UMKM dan pandemi COVID-19.